Mohon izin Bapak-Bapak Polisi Polres Bengkalis yang baik yang telah menangkap RH karena dianggap menghina simbol negara saat ia pasang bendera merah putih di leher anjing. Izin saya bertanya ya Pak, kalau saya pasang bendera merah putih di leher kucing, apakah saya menghina simbol negara juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi kemarin sempat viral video, yaitu ada orang yang memasang bendera merah putih di leher anjing. Dan video ini viral di media sosial. Nah ini videonya, orang yang masangnya. Dia mengikat bendera ke leher anjing. Sehingga yang berinisial RH tersebut menjadi tersangka di Polres Bengkalis. Nah, polemik pasang bendera merah putih di leher anjing tersebut, akhirnya dia ditahan di Polres Bengkalis. Nah, tersangka dijerat dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Ini pungkas Polres Bengkalis. Jadi penetapan tersangka karena memakai bendera kepada anjing tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Ada yang pro maupun ada yang kontra. Jadi ada yang pro yang mengatakan memang ini wajib diproses hukum karena menghina simbol negara. Kalau Indonesia ini jangan dibuat sepele gitu. Jangan dibuat sepele, jangan coba dilecehkan, jangan dibawa murahan gitu. Sebab kenapa untuk mengibarkan bendera merah putih itu perlu pengorbanan, penuh tumpah darah, banyak proses yang dilalui. Jadi jangan menyulut marah satu Indonesia gitu. Ada juga yang kontra, bagaimana kalau seandainya kucing yang memakai bendera merah putih, apakah itu akan dipolisikan juga? Jadi terkait hal ini Kapolres Bengkalis, katanya AKBP Setio Bimo Onggoro mengatakan dalam penetapan tersangka polisi melakukan sesuai dengan prosedur katanya. Jadi ada 3 orang ahli yang sudah dimintai keterangan. Saksi ahli diantaranya yaitu saksi ahli hukum pidana, ahli tata negara, dan ahli budayawan. Jadi menurut dia ini hanya iseng, orang yang masangnya. Tujuannya untuk menyambut HUT RI. Jadi dia memakai bendera di leher anjing seperti itu. Dan akhirnya juga dia membuat video minta maaf ya. Coba kita lihat videonya. Selamat sore masyarakat Indonesia. Saya Robert Harrison ingin mengklarifikasi video yang beredar di mana saya memasangkan akhirnya membuat video bendera di kalung seekor anjing. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa tersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk menghina dan merendahkan Sang Merah Putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya di bawah spontanitas, di mana saya ingin menaikkan semangat untuk acara 17-an tersebut. Sehingga semua tempat kalau bisa saya pasangkan sang bendera merah putih tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemasangan itu tidaklah tepat. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua yang tersakiti oleh insiden ini. Saya juga bersedia untuk menerima konsekuensi yang berlaku sesuai undang-undang terhadap perbuatan saya. Terima kasih. Dan kita lihat memang RH sudah meminta maaf. Menurut dia itu hanya iseng. Jadi dia tujuannya ingin menyambut hari kemerdekaan dengan memakai bendera merah putih di leher anjing. Mungkin salah tempat. Dan dia bersedia menerima konsekuensi yang dia buat. Jadi Abu Janda mempertanyakan kenapa RH itu harus ditahan. Mohon izin Bapak-Bapak Polisi Polres Bengkalis yang baik yang telah menangkap RH karena dianggap menghina simbol negara saat ia pasang bendera merah putih di leher anjing. Izin saya bertanya ya Pak, kalau saya pasang bendera merah putih di leher kucing, apakah saya menghina simbol negara juga? Atau kalau di leher kucing tidak menghina tapi di leher anjing dianggap menghina? Apakah itu artinya anjing lebih hina dari kucing? Maaf Pak, bukannya setahu saya justru anjing adalah binatang yang paling berjasa untuk Bapak-Bapak polisi. Kalau ada bencana alam bukannya justru anjing K9, K9 yang berjasa bantu mencari korban, bukan kucing.
Cuma saya mempertanyakan di sini, Abu Janda, kenapa dulu waktu heboh-hebohnya kasus Panji Gumilang, kenapa Bung Kam tidak pernah bersuara sedikit pun? Katanya paling NKRI, katanya paling anti intoleran. Kenapa ada kasus Panji Gumilang yang kita tahu Panji Gumilang itu sudah jelas-jelas ingin membangun negara di dalam negara, bahkan menista agama Islam. Kenapa dia tidak membuat video untuk membela umat Islam? Kenapa ada video-video seperti ini justru dia langsung menanggapi gitu? Apa karena minoritas? Kalau saya lihat sih, Abu Janda ini hampir semua yang berhubungan dengan minoritas dia selalu angkat suara. Tapi kalau menyangkut dengan mayoritas dia selalu bungkam. Tapi kita juga dalam kasus RH ini yang memakai bendera merah putih di leher anjing, kita juga tidak bisa melihat sebelah mata. Kita harus menyikapi persoalan hukum ini secara hukum yang sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang. Pengacara yaitu Hotman Paris Hutapea terhadap kasus bendera yang dikalungkan di leher anjing. Apa kata Hotman? Hello Kapolda dan Kapolres yang membawahi Bengkalis Riau. Seorang laki ditetapkan sebagai tersangka karena melilitkan bendera ke leher anjing. Pertanyaan, di mana unsur pidananya? Coba lihat kejadian-kejadian puluhan tahun merayakan hari kemerdekaan, di mana dalam perlombaan adu cepat kerbau atau adu cepat kuda, bendera-bendera itu dililitkan di sekitar kayu-kayu, di sekitar kereta kuda atau kereta kerbau, tapi memang tidak dilekatkan di badan kerbau atau kuda. Tapi bedanya di mana? Merayakan kemerdekaan kita sering melihat perlombaan kereta kuda atau kerbau di mana bendera Indonesia sering dililitkan di sekitar kayu-kayu di kayu-kayu dari kereta kuda atau kereta kerbau tersebut. Di mana pidananya? Itu kan bukan pidana selama ini, bahkan itu dari kebiasaan. Salam Hotman Paris, tolong dipikirkan ulang di mana unsur pidananya. Nah, ada juga pakar hukum yaitu menurut Profesor Mas Rusin, makna penghinaan bendera dalam frase perbuatan lain dapat diketahui apabila perbuatannya tidak mencakup dari perbuatan merusak, merobek, menginjak atau membakar bendera. Jadi kalau misalnya ada perbuatan tersebut, maka itu bisa disimpulkan bahwa itu penghinaan. Jadi silahkan Anda beri pendapat dan perspektif Anda seperti apa. Kira-kira ini patut dipidanakan atau tidak? Karena ini banyak sekali pro dan kontra sehingga terjadi berbagai macam komentar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Makanya silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.